Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan aku Rahmi Fikaulia. Oke, jadi hari ini aku bakalan sharing nih sama kalian gimana sih cara memilih jurusan yang tepat dan PTN yang tepat gitu di SNBP. Nah, karena berhubungan sebentar lagi atau nggak cukup 1 minggu lagi SNBP itu akan ditutup. Jadi bagi kalian yang masih pusing memilih jurusannya apa, di kampusnya di mana, kalau aku pilih ini nanti nggak jebol. Jadi aku bakal kasih beberapa tipsnya ke kalian. Yang pertama, kalian harus lihat dulu nilai rapor kalian. Kira-kira di nilai rapor itu aku lebih cenderung ke jurusan yang mana. Maksudnya di sini adalah misalkan teman-teman mau memilih jurusan matematika, otomatis jurusan atau mata pelajaran kalian yang mata pelajaran matematika itu harus memiliki nilai yang tinggi juga gitu. Nggak mungkin kalian memilih jurusan matematika tapi nilai matematika kalian terendah. Nah, yang kedua, kalian harus lihat apakah kuota dari jurusan yang kalian pilih itu lebih besar dari tahun sebelumnya ataukah lebih kecil gitu. Nah, kalau misalkan lebih besar, itu ada kemungkinan kalian itu untuk lulus. Nah, yang ketiga, kalian harus lihat apakah ada alumni kalian yang lulus di jurusan dan di PTN yang sama di 3 tahun terakhir gitu. Kalau ada, kemungkinan juga buat kalian untuk lulus. Nah, misalkan di tahun sebelumnya itu kuotanya itu lebih kecil dari tahun yang sekarang gitu. Sementara yang diterima di tahun sebelumnya itu ada 2 orang. Nah, kemungkinan pada tahun ini bisa juga 2 orang diterima bahkan lebih gitu. Karena kuotanya itu lebih besar dari tahun sebelumnya. Jadi penting juga kalian melihat riwayat alumni kalian gitu. Apakah ada atau tidaknya, menurut aku itu berpengaruh banget buat kelulusan kalian di SNBP. Bagi kalian yang bertanya-tanya, Kak, kalau misalkan kuotanya besar tapi alumni aku nggak ada diterima di sana pada tahun sebelumnya, gimana Kak? Nah, kemungkinan kalian juga bisa lulus gitu karena kuotanya itu besar. Tapi untuk yang lebih aman itu lebih baik kalian lihat alumni kalian apakah ada lulus di jurusan yang sama dan di PTN yang sama dengan PTN atau jurusan yang kalian tuju. Yang keempat, kalian harus perhatikan ranking kalian di sekolah. Apakah ranking kalian itu cukup tinggi ataukah cukup rendah gitu. Nah, untuk ranking di sini itu maksudnya itu adalah ranking kalian untuk mendaftar di jurusan dan di PTN yang sama dengan teman-teman kalian. Nah, misal nih ada teman-teman kalian ingin memilih jurusan matematika dan ternyata teman kalian itu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada kalian. Jadi kemungkinan besar dia itu akan lebih diutamakan untuk lulus dibandingkan kalian gitu. Nah, jadi untuk hal yang lebih amannya itu usahakan kalian itu tetap di ranking pertama di jurusan dan di PTN yang kalian tuju gitu. Tapi juga ada pengalaman. Misalkan dia di ranking pertama dan teman-temannya nggak ada yang ngambil jurusan dan di PTN yang sama, tapi dia nggak lulus SNBP. Nah, hal itu disebabkan oleh kuota SNBP itu di jurusan dan di PTN-nya itu sedikit pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi saingannya itu bukan berdasarkan teman-teman di sekolahnya lagi, tapi berdasarkan teman-teman yang ada di sekolah lain gitu. Jadi di sini itu kalian benar-benar harus cermat sekali dalam memilih jurusan. Yang sampai ketika kalian salah pilih jurusan itu membuat kalian tidak lulus gitu. Banyak juga kasus-kasus yang dimana nilainya itu lebih tinggi dari teman-temannya tapi temannya itu lebih lulus SNBP dibandingkan dia. Nah, hal itu dipengaruhi karena jurusan yang dia pilih gitu. Yang kelima, ini jadi poin penting banget, itu sertifikat gitu. Nah, bagi teman-teman yang pernah mengikuti lomba OSN, FLS 2N gitu, itu sertifikatnya sangat berguna banget untuk kalian mendaftar SNBP. Misalkan teman-teman pernah mengikuti lomba matematika gitu. Nah, itu bisa teman-teman masukin ke dalam sertifikat untuk mendaftar SNBP. Nah, apalagi kalau misalkan sertifikatnya itu merupakan sertifikat lomba yang diadain oleh universitas yang kalian tuju, itu bakalan menjadi poin plus banget buat kalian. Nah, bagi kalian yang bertanya, Kak, kalau misalkan sertifikatnya hanya peserta gimana, Kak? Dan menurut aku kalau cuma peserta itu nggak terlalu mendukung ya teman-teman. Karena yang penting itu adalah sertifikat, kalian memiliki ranking di sertifikat tersebut. Tips yang terakhir bagi kalian para pejuang SNBP yang ingin nih kuliah di kampus-kampus ngetop di Indonesia. Tapi
takut nanti nggak dilulus. Nah, kalau menurut aku, kalian bisa aja untuk mendaftar di sana, tapi dengan catatan kalian harus lihat juga apakah ada alumni kalian yang lulus SNMP di tahun-tahun sebelumnya di sana atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak ada, kalian lihat juga apakah ada alumni kalian yang lulus SBMPTN di sana. Nah, kemudian kalian juga harus cari tahu dulu apakah alumni kalian yang kuliah di sana melalui jalur SBMPTN itu juga memiliki nilai yang bagus atau tidak semasa kuliahnya. Karena kalau misalkan alumni kalian itu nggak ada yang lulus jalur SNMP, tapi ada yang lulus di jalur SBMPTN, ternyata kualitas dan nilainya itu bagus, ada kemungkinan juga kalian untuk diterima di sana gitu. Walaupun banyak memang di beberapa universitas itu lebih mengutamakan putra-putri daerahnya. Tapi kalau menurut aku, alumni kalian itu memiliki kualitas yang baik, kenapa tidak untuk dia menerima kalian. Teman-teman, mungkin itu pembahasan dari aku mengenai tips untuk memilih jurusan dan kuliah. Terima kasih udah menonton. Kalau kalian mau aku membahas mengenai hal-hal yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tunggu video aku selanjutnya. Thanks for watching. See you in my next video. Dadah!